kamu kenapa? Kok sepertinya gelisah gitu? Kakak bikin kaget saja. Ya kamu dari tadi kakak perhatikan mondar-mandir sambil gelisah mikirin sesuatu gitu. Ada apa sih? Gini loh kak, kemarin teman sekolah aku dimarahin guru karena dituduh masangin petasan pakai obat nyamuk di toilet perempuan. Karena dia yang keluar terakhir kali sebelum petasan tersebut meletus. Oh iya, terus gimana dengan temanmu itu? Dia disalahkan oleh guru yang melihat dia keluar dari toilet perempuan. Dan dia dihukum disuruh bersihin toilet selama 1 minggu. Wah, kasihan sekali temanmu itu. Siapa kira-kira yang jahat memasang petasan dengan obat nyamuk di toilet perempuan itu ya? Kata temanku, saat dia masuk toilet, dia bertemu dengan anak-anak cowok yang punya geng anak-anak bandel gitu. Dan mereka sepertinya yang memasang petasan itu. Tapi temanku mau bicara yang sebenarnya takut kak. Bisa jadi anak-anak cowok itu yang memasang petasan itu karena mereka memang geng anak-anak bandel. Dan untuk apa mereka masuk ke toilet perempuan rame-rame gitu kan? Memang ini belum ada buktinya, tapi sebaiknya temanmu melaporkan apa yang dia lihat supaya nanti diselidiki. Aku juga mikir begitu kak. Aku mau bantu dan temenin temanku itu menghadapi dan melaporkan ke guru BP di sekolah supaya dilakukan penyelidikan. Tapi kira-kira nanti anak-anak cowok itu bakalan marah sama kami enggak ya? Aquina, kamu harus berani menyatakan kebenaran. Tidak perlu takut. Guru BP-mu pasti punya cara untuk melindungi kalian. Dan Aquina, jangan lupa, kamu juga punya Tuhan Yesus yang selalu menolong dan melindungi kita semua. Oh iya, ini udah jam 7 pagi. Ayo kita sama-sama beribadah sekolah minggu dulu. Oke kak. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan dahulu dengan lagu Matahari Bersinar Terang. Yuk! Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini. Dengan penuh sukacita, kami anak-anak sekolah minggu boleh dapat bersekutu di dalam ibadah di pagi hari ini. Siapkan hati dan pikiran kami untuk memuji nama-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat persembahan kita diambil dari Kitab Mazmur pasal 119 ayat 108 yang berbunyi demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Yang
Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan. Semoga Engkau memberkati persembahan ini agar dapat berguna bagi gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Wah, berjumpa lagi dengan Pak Agus. Ya, kita hari ini mau belajar firman Tuhan. Semoga hari ini adik-adik semua dalam kondisi yang baik, yang sehat dan tentunya semangat. Ya, adik-adik, sebelum kita bersama belajar akan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita memohon kepada Tuhan agar kita bisa memahami, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Ayo kita bersama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan anak-anak yang ada di rumah. Sebentar lagi kami hendak belajar akan firman-Mu Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, anak-anak-Mu, supaya firman-Mu ini menjadi benih di dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah, dan kami melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari Minggu ini kita akan bersama-sama belajar tentang Yeremia. Wah, siapa dia itu Yeremia? Ya, nanti kita akan belajar bersama. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, yaitu Yeremia 17 ya, ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Ya. Ayo semua dibuka di dalam Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah siap, Pak Agus akan bacakan, adik-adik simak Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Wah, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari adik-adik. Ya, pada hari ini tema kita adalah jika ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Apa? Yuk kita sama-sama ya.
Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Ya. Adik-adik, sebelum kita belajar bersama firman Tuhan untuk tahu siapa Yeremia dan apa sih yang diperintahkan Tuhan kepada Yeremia, kita akan bersama-sama melihat sebuah film. Ya, film ini berjudul Kejujuran. Yuk, kita akan bersama-sama menyaksikan film, adik-adik. Duduk yang manis dan perhatikan dengan baik. Selamat menyaksikan. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, Bang, iya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Adik-adik, gimana? Tadi udah menyaksikan filmnya ya? Bagus ya? Gimana dari ceritanya? Iya, ceritanya kan tadi kan kita lihat ya sama-sama ya. Ada seorang anak
yang bernama siapa? Budi. Ayo, siapa yang namanya Budi di sini? Ya, namanya Budi adik-adik ya. Dia seorang anak yang mungkin umurnya ya kira-kira mungkin sekitar 10 tahunan ya adik-adik ya. Masih kecil loh, masih muda kan tadi kita lihat. Dia setiap hari bekerja, menjual tisu di jalanan ya adik-adik ya. Wah, masih kecil harus bekerja. Nah, tadi kita lihat dia menemukan dompet. Wah, ternyata dompetnya isinya uang banyak. Nah, isinya uang, wah padahal adik-adik ya, dia punya keinginan untuk beli sepatu. Wah, dia ngelihat isinya. Nah, dia dipengaruhi temennya, udah pakai aja uangnya ya, ini ya uang yang ada di dompet ini pakai aja ya, nggak apa-apa itu hak kamu ya. Temannya menyuruh pakai uang dalam dompet ini adik-adik ya. Tetapi apa adik-adik, si Budi kan nggak mau ya, tidak mau dia menyimpan, dia lihat isinya lagi adik-adik ya. Wah, sempat dia ambil untuk buat jajan tapi nggak jadi ya adik. Ada apa namanya ada perang batin ya, perang batin ya, bergumul ya dia. Wah, ini tak pakai apa enggak ya? Tapi ibunya selalu berpesan bahwa Budi harus jadi anak yang jujur ya. Tadi kita lihat adik-adik sempat beberapa kali temannya membujuk dan juga Budi hampir terpengaruh untuk menggunakan uang itu, tapi pada akhirnya apa adik-adik? Budi berusaha untuk menahan diri dan akhirnya mengembalikan dompet itu kepada yang punya. Dan apa yang terjadi? Justru Budi mendapatkan banyak berkat. Sang bapak yang empunya dompet ya menyekolahkan hingga Budi lulus sarjana. Nah, itu adalah buah kejujuran, yaitu berkat yang luar biasa. Nah, sekarang apa hubungannya dengan Yeremia gitu ya, adik ya, yang tadi kita baca ya tentang kejujuran, tentang mengatakan apa yang benar. Ya, adik-adik, Yeremia itu adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan. Ya. Ketika itu dia masih sangat muda ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani. Dia umurnya kurang dari 20 tahun. Nah, karena dia muda sekali adik-adik ya, dia sempat ragu, apa aku bisa memenuhi dan melakukan panggilan Tuhan adik-adik ya. Dia ragu adik-adik. Namun Tuhan memberikan dia motivasi, penghiburan, dan kemampuan sehingga ia memberi diri untuk menerima panggilan walaupun dia masih muda. Nah, Yeremia ini adik-adik diutus untuk menyampaikan nubuat. Nah, nubuat itu ya pemberitaan lah ya, tentang penghakiman yang akan diberikan kepada siapa? Bangsa Israel. Ya, dalam bagian yang kita baca ini adik-adik, kemungkinan itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Yosia. Pada pasal yang tadi kita baca, pasal 17 ayat 5 dan 10 adik-adik ya, menunjukkan Yeremia itu begitu berani menegur bangsa Israel ya, yang waktu itu hidupnya menyimpang daripada Tuhan. Mereka melupakan Taurat ya adik-adik ya, menjalani kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan kehidupan bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Ya adik-adik ya. Meskipun Yeremia ini tahu adik-adik resikonya besar loh menegur orang Israel ya agar mereka kembali kepada Tuhan. Namun apa adik-adik? Yeremia percaya bahwa Tuhan itu memampukan dia. Tuhan menyertai dia untuk menyampaikan kebenaran. Yeremia harus jujur adik-adik. Walaupun dia masih dalam usia muda, tapi Yeremia harus jujur menyampaikan kebenaran Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel harus kembali kepada Tuhan. Ya. Walaupun Yeremia masih sangat muda, tapi Tuhan memberikan keberanian kepada Yeremia untuk menyampaikan kebenaran kepada bangsa Israel. Nah, karena apa? Karena Tuhanlah yang memampukan Yeremia untuk melakukan tugas panggilan itu, yaitu apa? Menyampaikan kebenaran, menyampaikan kejujuran kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari itu kita juga bisa belajar ya, ternyata jadi kita lihat film tentang kejujuran, tentang keberanian untuk
mengatakan bahwa ini bukan uang saya, ya, budi mengembalikan kepada orang yang punya. Yeremia juga berani walaupun masih muda diutus Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Yeremia juga berani kan apa? Yeremia diberi kemampuan dan keberanian oleh Tuhan. Ya, dari sini adik-adik kita bisa belajar. Ya, dari firman ini kita bisa belajar bahwa kita adik-adik ya diajak ya untuk apa adik? Berani mengatakan kebenaran. Ya, berani mengatakan apa yang benar dan mengatakan apa yang tidak benar. Ya. Harus berani hidup jujur. Karena apa? Kebenaran itu berasal dari Tuhan. Nah, jadi walaupun adik-adik masih muda, masih kecil, jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Karena kebenaran itu berasal dari Tuhan. Jangan takut untuk berkata jujur adik-adik. Karena kejujuran itu akan mendatangkan berkat bagi kita semua. Nah, pesan Tuhan kepada kita melalui firman-Nya hari ini apa? Ayo jadi anak-anak yang jujur. Ayo jadi anak-anak yang berani mengatakan kebenaran. Berani mengatakan ya untuk yang benar dan mengatakan tidak untuk hal yang tidak benar. Jangan takut. Tuhan menyertai adik-adik dan Tuhan akan memberikan kemampuan kepada adik-adik. Ya. Sebagai penutup ya, Pak Agus juga akan menyontohkan ya, ada sebuah film adik-adik yang mungkin ada yang pernah lihat. Film ini juga menggambarkan kejujuran, film kartun. Nih, Pak Agus perlihatkan gambarnya. Nah, siapa yang tahu nih gambar siapa? Siapa? Pinocchio, ya benar Pinocchio. Siapa yang pernah lihat filmnya? Nah, Pinocchio ini adik-adik ya. Dia kalau berbuat bohong, nggak jujur, maka hidungnya akan tambah apa? Panjang. Jadi Pinocchio ketahuan kalau nggak jujur. Ya. Nah, karena hidungnya bertambah panjang. Jadi ketika ditanya ayahnya, kalau nggak jujur, maka hidungnya bertambah panjang. Nah, maka Pinocchio harus menjadi anak yang jujur. Lah kalau kita, kalau Pak Agus, adik-adik nggak berkata jujur, apakah hidung kita panjang? Oh ya tidak ya, ini malah menakutkan hidungnya panjang. Tapi dosa kita tambah banyak. Ya, jadi adik-adik, mari kita lakukan firman ini. Kita juga harus siap seperti Yeremia yang masih muda untuk berani berkata jujur, mengatakan kebenaran. Ya. Katakan ya jika ya dan katakan tidak jika tidak. Tuhan memberkati adik-adik dan kita semua. Mari kita akan bersama-sama menutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan, yang luar biasa. Karena kami boleh belajar bagaimana kami menjadi anak-anak yang berani mengatakan kebenaran. Tolonglah kami Tuhan, supaya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Yeremia yang memiliki keberanian untuk mengatakan kebenaran, demikian juga tolonglah kami untuk berani mengatakan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita. Yesus berpesan dalam langkah, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Hai adik-adik, bagaimana firman Tuhan hari ini? Pelajaran apa yang bisa adik-adik teladani dari firman Tuhan tersebut? Aha, yap, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani berkata dan bertindak jujur. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Sebagai aktivitas kita hari ini, supaya kita bisa lebih memahami firman Tuhan tersebut, kita akan bersama-sama menyaksikan suatu film animasi tentang kebimbangan hati dalam mengambil keputusan. Karena antara ya atau tidak, semua memiliki konsekuensi atau akibat. Setelah kita menyimak film animasi nanti, maka adik-adik akan mendapatkan tugas, yaitu memberikan jalan keluar terbaik. Dan siapa yang bisa memberikan jalan keluar paling baik dan paling bijaksana, serta paling awal mengirimkan jawaban, akan mendapatkan hadiah. So, duduk manis dan perhatikan ceritanya ya. Selamat menyaksikan. Baim. Baim gak ada ya, Pil? Ada kok, setahu aku dia nggak pergi. Baim, main yuk. Iya, tunggu sebentar ya. Yuk kita main. Mau main apa? Kita main bola gebok, Im. Nih, bolanya udah sama Ready. Wah, ayo. Hei teman-teman, pada mau kemana? Hai Ale. Aku ikut dong. Kita mau ke lapangan nih. Wah, kalian mau ngapain ke lapangan? Mau main ya? Aku ikutan dong. Wah, mau ikut main ya? Gimana nih yang lain? Kalau ada Ale, berarti ada yang bertiga dong kalau dibagi tim. Jadi nggak adil nanti. Iya betul tuh. Kamu gak bisa ikutan, Ale. Tunggu. Biarin Ale ikutan aja. Aku nonton kalian main. Kalau aku ikut main kan, nanti gak adil ada yang satu tim sama cewek. Wah, Via, terima kasih. Yuk, kita ke lapangan. Cangkang panjang, yang panjang satu tim. Wah, aku sama Pilo panjang. Berarti kita satu tim, Pil. Iya, Le, kita satu tim. Oke, kalau gitu perwakilan tim Sweet untuk menentukan siapa yang main duluan dan siapa yang jaga. Oke, ayo Sweet sama aku. Aku jago Sweet nih, Pil. Lihat ya. 1, 2, 3. Tuh, kan aku yang menang. Udah dibilang aku jago Sweet. Ya sudah, kami jagain keramiknya. Kalau kalian nggak kena, gantian ya. Nih, lihat. Aku beraksi lagi. Pasti langsung kena. Hahaha, mana? Katanya jago. Lagi tidak beruntung. Kamu sih Ale, udah sombong duluan. Biasanya Pilo nih yang jago melempar. Oke, aku lempar ya. Yah, tidak kena. Berarti kita yang jagain keramiknya sekarang. Aduh. Oke, sekarang giliran kita ya. Aku lempar nih. 1, 2, 3. Wah, Ready kena. Ayo kita menjauh. Kena kamu, Ready. Hahaha, tidak kena. Baim, kamu susun keramiknya biar aku yang ngurus mereka. Baik, Ready. Aku yang akan menyusun keramiknya.
Aduh, nggak kena lagi. Ayo Pilo, kali ini pasti kena. Jangan sampai meleset ya. Baik, Ale. Waduh, pot tanaman Pak RT pecah. Aduh, gimana nih? Pilo, kamu sih lemparnya nggak tepat. Aku nggak sengaja, kamu jangan nyalahin aku dong. Sudah, jangan saling menyalahkan. Sekarang kita pikirkan harus bagaimana. Aduh, aku satu tim lagi sama Pilo. Bisa-bisa aku juga kena hukuman sama Pak RT. Aku mau pulang ah. Anak-anak, siapa yang memecahkan pot tanaman saya? Ale, kamu mau kemana? Kamu yang memecahkan pot tanaman saya dengan bola kasti ini ya? Hayo jawab. Ale tidak tahu Pak RT. Kamu jangan bohong. Kalau kamu tidak tahu, kenapa kamu lari? Kalau kamu ready, kamu tahu. Jawab jujur. Aduh, bagaimana ini? Aku harus jujur atau tidak? Kalau aku jujur, kita semua bisa kena hukuman. Tapi kalau gak jujur, nanti siapa yang bakal dihukum ya? Nah adik-adik, demikian tadi cerita dari teman-teman kampung sebelah yang abis main bola dan bolanya mengenai pot Pak RT sampai pecah. Menurut adik-adik, siapa sih yang paling salah dalam kejadian ini? Nah, menurut adik-adik, apakah yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman kampung sebelah tadi dalam menghadapi kemarahan Pak RT? Tuliskan saran singkat adik-adik melalui WhatsApp dan kirimkan ke kakak kelas masing-masing. Mari kita semua belajar untuk menjadi anak yang jujur, karena jujur itu hebat. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku, turun ke dalam gelap yang mulia, bangkit bertahta selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus.
percaya dalam nama Yesus. Nah, Vina, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita agar berani mengatakan kejujuran kan? Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. Iya Kak, mulai sekarang aku ingin selalu menjadi anak yang berani mengatakan kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Gitu dong, baru namanya anak Tuhan yang hebat. Karena berani jujur itu hebat. Yuk, kita sama-sama menutup ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Yuk! Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah berada di akhir ibadah kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan firman yang sudah mengingatkan kami untuk menyatakan kebenaran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita sama-sama kembali beraktivitas sehari-hari dan jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan dengan Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Selamat hari Minggu.